kipas ada, toangnya ada, pembalut nggak ada. Jadi estimasi waktunya udah ada semua ya Mas ya. Oke, mata airnya ada di pos 5 ya Mas ya. Untuk batas terakhirnya di pos 7. Dari base camp hanya menyarankan untuk batas aman pendakian hanya di pos 9. Siap. Oke, di pos 9 karena ini faktor cuaca ya Mas ya. Cuaca lagi kayak gini. Iya, lagi kayak gini. Jadi 45 menit dari base camp atau 15 menit dari pintu rimba. Di sini ada pos bayangan. Banyak pondok, banyak warung. Teman-teman bisa beristirahat dan cemil-cemilan di sini. Selepas pos bayangan, trek masih sama. 1 jam pertama masih di hutan yang sama, vegetasi pinus, diselingi semak-semak. Jadi 1 jam 15 menit sampai di pos 1, cuacanya berkabut. Kedapatan hujan lagi, Brad, di Gunung Slamet. Jam 5, lumayan. Hari kedua kita bangun pagi, sarapan, dan membakar beberapa sampah yang bisa dibakar. Ngapain lo di situ? Sekarang jam 9 di hari kedua, hari Sabtu, kita lanjut dari tempat camp kita yang tadi di bawah pos 2. 15 menit pertama sudah menguras energi. Treknya Gunung Slamet ini jadi Brad, semalam tuh hujan deras banget, membuat trek agak licin. Hujannya itu dari jam 6 sampai jam 2 pagi. Kita sudah sampai di pos 2. Nah, si Stone dia mau makan katanya tadi. Karena dia tadi cuma makan ubi doang ya Stone ya? Lo mau makan apa? Kayaknya dia mau makan nasi uduk. Tadi gue udah makan nasi uduk. Oke, kita tiba di pos 2. Pos Walang. Oke Brad, kita lanjut setelah makan semangka, mendoan, dan juga nasi rames. Tadi Stone pas sarapan. Bu, aku Ya, lanjut Bu ya. hati-hati. Sun Bu. Jalan dari jam 10, kita di pos 2. Dan apabila esok Bradstone dia kurang tidur karena dia parno
terhadap petir. Semalam petir memang gede banget sih, gemuruh, dia kebangun-bangun gitu. Lebih parahnya lagi dia bangunin gua, tau gak? Kan suwe ya. Jadi nanti tuh kita di puncak itu Valentine's Day, Brats. Nah kebetulan si Stone ulang tahun. Ya Stone ya. Jadi dia mau tiup lilin di puncak. Puncak selamat. Selamat ya Stone. Stone. Durasi. Di Brats, lu denger gak? Suara burung berkicau. Tuh, kayak di rumah nenek. Brats, gawat Brats. Jari Stone hilang. Kelingking. Stone. Tahan. Lu mana sih lu? Ada di kantong, men. Ada Serius di lu? kantong. Nih. Wah gila. Lu pasang lu ya. Wah. Gila. 1 jam perjalanan dari pos 2 kita sampai di pos 3. Ternyata memang pos 3 ini bisa digunakan untuk tempat ngecamp, campgroundnya Gunung Slamet. Tuh, rame Brats. Bro, Oke, Bang, baru mau nih. naik apa gimana? Udah mau turun nih. Baru mau turun. Tadi Iya. summit. Iya. Oh enggak ya? Gak samit bang, Enggak ya? kabut guys. Kabut ya? Summit dibalik. Channel YouTube-nya apaan bang? Summit dibalik. Dimas. Bang, Iya. itu mana? Berat channel. BRADZ. Thank you ya. Oke Brats, kita lanjut. Tadi habis makan semangka. Karena cuaca kabut, jadinya kita harus ngebut. Kebelet. Kurang lebih setengah jam kita sudah sampai di pos 4. Jadi tuh Brats, nanti setelah kita dari pos 4 tadi lanjut ke pos 5, itu ada sumber mata air. Lu mau mandi gak Stone? Gua nemu permen. Lu nemu permen? Dia nemu permen dong Brats. Mau makan nggak ya? Makan aja ya. Mentos lagi. Bro. Yoi. Jadi kita mau ambil airnya aja nih. Ternyata di pos 5 itu bisa nge-camp juga ya. Jadi campground. Oke, jadi keputusannya gue ngambil air sama Stone. Si Stone masak buat makan siang. Save water for use. Nih turun ke bawah. Nih Brad, sumber mata air di Gunung Slamet. Bisa langsung diminum nih Brad. Kita lanjut dari pos 5 ke pos 6, kurang lebih 30 menit perjalanan dari pos 5 ke pos 6. Tadi kita habis makan siang, sholat, terus ngambil air. Cuaca agak berkabut. Jadi Brats, 30 menit setelah pos 5 yang ada sumber airnya, kita sampai di pos 6. Selangnya temanya sama. Let's go. Pos 6 ini bisa ngecamp, cuman hati-hati aja sama kayu yang di atasnya ya. Soalnya udah lapuk semua. Jadi kalau memang hujan atau badai, tidak disarankan.
Sekitar setengah jam dari pos 6 kita sampai di pos 7, titik air camp kita. Jadi di sini sudah ada bangunan shelter. Pak, ini pos 7 ya? Siap. Itu berat tulisannya. Jadi dari pos 7 ini kita naik sedikit untuk mencari spot terbaik kita untuk camping dengan pemandangan yang luas. Jadi sebelum memulai summit jam 3.30 dari pos 7 kita berdoa. Jadi berat 5 menit dari pos 7 kita sampai di pos 8. Tapi di sini tidak direkomendasikan untuk camp karena tempatnya sempit, ada aliran air dan ada pohon yang sudah mau tumbang. Jadi berat tanjakan Selamat ini amazing sekali. Kalau kita bawa carrier full kayaknya akan berat sekali karena sangat terjal. Jadi berat 15 menit dari pos 8 kita sampai di pos 9. Tuh tulisannya nggak kelihatan ya. Ini sih mas ngeliat pos. Jadi berat tidak jauh dari pos 9 itu ada pelawangan, yaitu batas aman untuk pendakian yang dijamin oleh pengelola. Tapi kita berniat melanjutkan saja. Jadi trek di Pelawangan, mulai dari Pelawangan ini sangat licin karena kerikil-kerikil kecil dan tanah-tanah yang berbentuk granul. Jadi harus ekstra hati-hati. Jadi berat setelah 1 jam dari Pelawangan kita tiba di puncak Gunung Selamat. Belum selamat. Oke. Saya gemeter nih. Gemetar. View-nya berat. Bisa dilihat samudra, awan. Kawahnya di situ cuman terlalu berkabut untuk kita. Ya, ini rekan saya. Dia pucat sekali tapi hidungnya merah.